Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Nandar Faturrahman. Lalu ada Muhammad Afsyal Pito, dan yang terakhir ada Wita Alpat Andini. Pada kesempatan ini kami akan presentasi tentang fotomikrosensor. Pengertian fotomikrosensor. Fotomikrosensor adalah sensor yang bekerja dengan prinsip transistor sebagai saklarnya, di mana sensor ini akan bekerja ketika ada aktivitas atau pergerakan cahaya. Fotomikrosensor hampir sama dengan fotoelektrik, namun memiliki ukuran yang lebih kecil. Karakteristik fotomikrosensor yang pertama, jarak sensing sensor yaitu 5 mm. Kemudian jenisnya ada NPN dan PNP. Juga ada mode light on dan dark on, yaitu light on akan bekerja ketika sensor mendapat cahaya dan dark on akan bekerja ketika sensor tidak mendapatkan cahaya. Kemudian ada high speed response frekuensi sebesar 2 kHz, yaitu sensor ini memiliki speed respon yang cepat. Kemudian with range dari sumbernya 5-24 volt DC. Dan ada red status indicator, yaitu indikator lampu merah pada sensor. Material pembentuk sensor. Yang pertama ada plastik, yang kedua ada polikarbonat, yang ketiga ada polybutylene phthalate atau PBT. Kemudian ada klasifikasi kerja. Yang pertama ada slot type, yang kedua ada true beam, ketiga ada limited reflective, yang keempat ada diffuse reflective, dan yang terakhir ada retroreflektif yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Dalam prinsip kerja fotomikrosensor ini pun memiliki slot tipe. Slot tipe ini memiliki emitter dan receiver yang diatur dalam bentuk U untuk memungkinkan penanganan yang lebih mudah. Lalu, indikator cahaya pun dapat terdeteksi dari 4 arah sekaligus. Lalu, slot yang lebih dalam membantu mencegah objek sensing bersentuhan dengan dasar slot dan menciptakan toleran yang lebih besar dalam desain mekanisme. Lalu yang kedua ada sensor true beam. Sensor true beam ini memiliki penerimaan dan pemancaran yang terpisah untuk memudahkan pemasangan dalam jarak yang ditentukan. Lalu jarak penghindarannya pun bisa sampai sepanjang 1 meter, dan sensor true beam ini beroperasi dalam 5-24 volt. Yang ketiga ada limited reflective. Reflektif ini terbatas dan sensor ini pun mendeteksi benda kerja dengan jarak yang ditentukan dari sensor. Lalu sensor ini pun dapat digunakan secara efektif ketika ada objek latar belakang, dan jarak pendeteksiannya pun bisa sampai 2-5 mm. Dan yang keempat ada diffuse reflective. Sensor diffuse reflective ini juga cocok untuk aplikasi di mana objek penghindaran tebal dan tidak akan masuk ke dalam slot sensor. Dan diffuse reflective ini pun memiliki jarak sensing dari 1-5 mm. Dan yang terakhir ada retroreflektif. Sensor retroreflektif cocok untuk aplikasi yang membutuhkan jarak penginderaan yang relatif panjang dan memiliki keuntungan karena membutuhkan lebih sedikit pekerjaan untuk pemasangan kabel dan penyesuaian sumbu optik apabila dibandingkan dengan sensor balok. Sensor retroreflektif ini memiliki jarak sensing 200 mm. Contohnya itu ada EE-SPZ-A. Selanjutnya ada prinsip operasi sensor fotomikro berdasarkan sifat cahaya. Yang pertama, propagasi bujur sangkar, yaitu ketika cahaya bergerak melalui udara atau air, cahaya selalu bergerak dalam garis lurus. Celah di bagian luar sensor balok yang digunakan untuk mendeteksi benda kecil adalah contoh bagaimana prinsip ini diterapkan untuk penggunaan praktis. Yang kedua, ada pembiasan. Pembiasan adalah fenomena cahaya yang dibelokkan karena melewati secara miring melalui batas antara dua media dengan indeks biasa yang berbeda. Yang ketiga, ada refleksi. Refleksi reguler, retrorefleksi, dan refleksi difus. Permukaan datar
seperti kaca atau cermin memantulkan cahaya pada sudut yang sama dengan sudut datangnya cahaya. Jenis refleksi ini disebut refleksi reguler. Retroreflektor juga disebut sudut kubus, memanfaatkan prinsip ini dengan mengatur 3 permukaan datar saling tegak lurus. Retro berarti kembali ke cahayanya. Cahaya yang dipantulkan reflektor bergerak kembali ke arah penghasil emisi, dengan demikian istilah mengoreksi kembali. Permukaan matte seperti kertas putih memantulkan cahaya ke segala arah. Hamburan cahaya ini disebut refleksi difus. Prinsip ini adalah metode penginderaan yang digunakan oleh sensor diffuse reflektif. Dan yang selanjutnya ada gambar konstruksi sensor fotomikro, NPN, dan PNP. Dan yang terakhir ada aplikasi sensor. Fotosensor umumnya dipakai pada mesin-mesin industri yang mana mesin tersebut bekerja secara otomatik ataupun manual. Pada mesin yang bekerja secara otomatik, banyak menggunakan sensor ini sebagai pemberi sinyal masukan atau informasi untuk dikontrol lebih lanjut agar mesin dapat berjalan secara auto. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.